Asep Ridwan Channel. Bagi teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung. Bagi yang sudah lama bergabung, ya pantengin terus channel ini, karena semakin lama materinya semakin seru, semakin lama semakin dalam. Semakin dalam memangnya gali sumur, semakin dalam. Oke, video kali ini kita masih meneruskan materi yang kemarin ya, yang judulnya pelet modern. Kalau nggak salah kemarin kita sampai 3 tahap itu ya: connect, comfort, dan trust. Nah, saat ini sekarang kita akan naik lagi 1 tahap ke tahap berikutnya yang lebih mantap lagi. Namun sebelum itu, yang belum subscribe dulu ya. Jangan lupa kasih like. Kalau ada yang kurang atau ada yang ditanyakan, Anda bisa komen. Oke. Jadi review dulu sebentar. Jadi di pertama, dalam tahapan bagaimana mempengaruhi orang lain, yang pertama adalah kita memprediksi karakter orang yang akan kita pengaruhi. Itu yang video pertama. Yang video selanjutnya adalah setelah terbayang atau kita sudah bisa memprediksi karakternya, yang kedua adalah kita building trust, membangun rasa percaya dengan 3 tahap: connect, comfort, dan trust ya. Ciri-cirinya orang sudah trust, sudah percaya itu gimana? Biasanya dia lebih terbuka secara pribadi atau curhat, sudah mulai mengungkapkan hal-hal yang sifatnya seperti tadi, pribadi ya. Itu ciri-ciri orang udah percaya. Nah, setelah percaya diapain? Setelah percaya, baru tahap berikutnya, yaitu tahap di video ini adalah kita buka dulu gerbang bawah sadarnya. Geng gitu kan. Loh, kok harus buka gerbang bawah sadar? Kenapa? Karena setiap masukan, informasi, katakanlah sugesti atau nasihat, itu tidak akan menjadi sebuah tindakan kalau hal itu tidak masuk sampai ke pikiran bawah sadar. Kenapa? Karena pikiran bawah sadar itu kontribusinya 80% dari sebuah perilaku. Gitu ya. Jadi sebuah aktivitas itu 80% kontribusinya pikiran bawah sadar. Jadi kalau nasihat sebagus apapun, motivasi sebagus apapun, kalau dia tidak bisa masuk ke pikiran bawah sadar, itu mental. Kan banyak ada istilah yang kamu itu dinasihatin masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu ya. Artinya nggak nyangkut. Tapi itu masih mending daripada misalnya kamu dinasihatin masuk kuping kiri keluar kuping kiri gitu. Wah, pahit, itu parah, itu mental. Itu ya. Jadi segala informasi atau sugesti, motivasi, nasihat, dan lain-lain itu tidak akan jadi apa-apa kalau tidak masuk ke pikiran bawah sadar. Oh iya, tapi tidak dilaksanakan. Kamu dinasihatin, iya, tapi diulangi lagi. Itu tandanya nasihat itu tidak bisa masuk ke pikiran bawah sadar. Nah, untuk bisa masuk ya kita buka dulu pikiran bawah sadar. Saya sedikit akan menjelaskan layer atau gambaran pikiran sadar, pikiran bawah sadar itu seperti apa. Jadi teman-teman, pikiran itu dibagi 2 ya, secara global. Pikiran sadar dan tidak sadar. Tidak sadar itu orang yang pingsan, koma, itu nggak sadar ya. Tidur pules gitu kan, itu nggak sadar. Nah, yang sadar ini dibagi 2, ada atas, ada bawah ya.
antara atas dan bawah itu ada filter namanya RAS atau Reticular Activating System. Ya, nah, RAS inilah fungsinya sebagai saringan atau pintu gerbang pembatas antara pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Ya. Jadi itu gambarannya sepintas ya. Bayangkan misalnya gini, Anda mau masuk ke komplek, di situ ada portal. Ya, misalnya di itu komplek itu ada klasternya, misalnya klaster Garuda misalnya. Untuk masuk ke klaster Garuda itu Anda melewati pos portal. Di luar itu ibaratnya pikiran sadar, di dalam itu pikiran bawah sadar. Misalnya Anda tuk-tuk datang ke situ mau nanyain rumahnya Kang Asep sebelah mana bisa. Terus kata security-nya, Kang Asep blok berapa, nomor berapa rumahnya. Ketika ditanya ternyata nggak matching, oh nggak ada namanya Kang Asep, maka balik lagi gitu kan. Itu sama artinya juga sugesti itu atau nasihat itu tidak bisa masuk gitu kan, dia keluar lagi. Atau misalnya, oh ada Kang Asep, oh iya betul rumahnya, ditelepon dulu, Kang Asep ini ada, ini mau menemui apa tidak. Kalau misalnya kata Kang Asepnya, oh nggak mau, bilang aja saya nggak ada gitu. Maka orang itu balik lagi misalnya seperti itu. Nah, fungsinya RAS Reticular Activating System itu sama seperti portal itu, dia akan men-screening informasi yang masuk. Nah, contohnya misalnya gini, ada seorang anak, berdasarkan yang dia alami, berdasarkan informasi yang dia dapatkan, menyimpulkan dan meyakini bahwa matematika itu adalah pelajaran yang sulit. Misalnya seperti itu. Nah, ketika ada informasi, jebret, wah enggak kok, kata temennya, matematika itu gampang. Nah, si portal itu dia akan melihat ke dalam pikiran bawah sadarnya si anak itu, apa yang ada di dalam. Oh ternyata dulu pernah dimarahin sama guru matematika, nah, gitu, gara-gara nggak ngerjain PR. Terus oh iya dulu ulangan dapat 0, bisa seperti itu. Jadi menyimpulkan bahwa matematika itu sulit, maka informasi yang masuk itu tidak diterima. Bagaimana biar diterima? Iya, gerbangnya dibuka. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuka pintu gerbang bawah sadar. Hati-hati, ilmu ini berbahaya. Jadi jangan dipergunakan dengan dengan gegabah. Karena apalagi untuk kejelekan itu akan berbalik pada Anda sendiri. Oke. Pintu gerbang bawah sadar itu akan terbuka dalam beberapa kondisi. Yang pertama adalah kondisi fokus. Ya. Jadi kalau seseorang fokus, maka gerbang bawah sadarnya terbuka. Ya. Pikiran bawah sadar itu isinya apa? Isinya adalah memori, emosi, imajinasi, kreativitas, intuisi itu berada di pikiran bawah sadar. Jadi ketika seorang fokus, maka pikiran bawah sadarnya akan terbuka. Ketika sudah terbuka, nanti apa aja yang keluar, misalnya ada memori, contohnya misalnya sholat ketika Anda misalnya sebelum sholat nyari handphone ada di mana misalnya ya, terus ketika itu ada sholat Allah, khusyuk, fokus. Ketika fokus tiba-tiba memorinya muncul, oh iya handphone itu di bawah bantal semalam lupa misalnya. Itu seperti itu ya. Jadi ketika fokus itu pikiran bawah sadar itu terbuka muncul. Nah, atau misalnya Anda lagi di toilet, lagi nongkrong, ketika nongkrong fokus konsentrasi, maka mereka di situ menghayal wah itu pikiran bawah sadar kita muncul. Ya, yang pertama adalah kondisi fokus. Yang kedua, kondisi gerbang bawah sadar terbuka itu di saat apa?
di saat kondisi emosional. Ya, kondisi emosional itu seperti apa? Rasa senang, bahagia, sedih, marah, itu adalah kondisi-kondisi emosional. Di saat itulah gerbang pikiran bawah sadar kita terbuka. Makanya ketika ada orang emosi, eling, hei, sadar, istighfar gitu. Karena kalau misalnya dia tidak diingatkan seperti itu, bisa terjadi hal-hal yang di luar nalar, misalnya seperti itu. Ya, jadi kondisi emosional itu membuka gerbang bawah sadar. Contohnya misalnya ketika Anda ikut motivasi, Anda dibawa dulu suatu kondisi emosional, misalnya sedih sampai nangis, termehek-mehek, ingat orang tua, ingat anak, ingat istri, atau ingat hal-hal yang membuat diri Anda sedih. Setelah itu baru dikasih sugesti, mulai sekarang Anda adalah pahlawan, Anda berjuang demi keluarga Anda, misalnya seperti itu. Sugestinya seperti itu. Ya, kondisi emosional. Yang ketiga adalah terkejut. Jadi ketika seseorang terkejut, maka gerbang bawah sadarnya terbuka. Terkejut atau hal-hal yang surprise. Jadi kalau Anda mau mempengaruhi orang, sudah dekat, sudah trust, kasih surprise, maka gerbang bawah sadar terbuka. Gitu ya. Atau bikin emosionalnya bangkit, misalnya dia merasa senang, merasa bahagia gitu. Ya. Maka gerbang bawah sadarnya terbuka. Jadi review lagi, kondisi gerbang bawah sadar seseorang itu terbuka. Yang pertama adalah kondisi fokus, yang kedua adalah kondisi emosional, dan yang ketiga adalah kondisi terkejut. Untuk mata tidur terkejut gitu kan. Gerbang bawah sadar terbuka, sugestinya tidur, langsung tidur. Nah, itu kunci ini adalah kunci yang sangat penting. Jadi kalau Anda memahami, kalau misalnya Anda yang masih ketinggalan pelajarannya atau materinya, bisa review lagi dari video sebelumnya ya. Dari yang pertama, terus yang mengenai memprediksi karakter seseorang. Yang kedua adalah cara mempengaruhi orang, yaitu dengan 3 layer itu, atau building trust ya, connect, comfort, dan trust. Dan yang ketiga adalah membuka gerbang bawah sadar ya. Apa setelah membuka gerbang bawah sadar? Nanti akan ada tahap berikutnya ya. Pantengin terus video ini ya, karena materi berikutnya adalah pola bahasa pikiran bawah sadar. Bagaimana Anda memberikan sebuah sugesti, bagaimana Anda memberikan sebuah saran, bagaimana Anda memberikan sebuah nasihat yang mampu diterima dan meresap ke pikiran bawah sadar sampai kemana. Jadi yang belum subscribe dulu ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Itu saja video kali ini ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya dengan materi yang lebih tajam lagi. Pantengin terus Kang Asep Ridwan Channel, karena semakin kesini materinya semakin kaya, dan mungkin ke depan kita ada praktek-praktek. Itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.